Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu baik. Apapun yang terjadi, kita terus mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menepati setiap janjinya. Janjinya bagi setiap orang yang percaya bahwa Dia selalu hadir menolong kita yang mengasihi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Hari ini apapun masalahmu, apapun tantangan hidupmu, percayalah Tuhan Yesus pasti tolong setiap kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pada siang hari ini. Untuk itu mari sama-sama di hadapan Tuhan Yesus yang baik, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus, melalui pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini Tuhan. Kembali setiap anak-anak-Mu, bagi kami datang Tuhan Yesus di tempat ini di gereja-Mu Tiberias Bekasi tahun 9 bahkan siapapun kami Tuhan yang telah tersambung secara live streaming, kami datang dengan mengucap syukur buat semuanya, buat karya Tuhan yang begitu luar biasa, terlebih salib-Mu Tuhan yang kami selalu ingat bahwa menjadi bukti bahwa Engkaulah Tuhan yang membuktikan kasih setia-Mu lewat pengorbanan-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur dan hari ini kami siap untuk boleh memuji-Mu Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, kiranya Engkau memimpin setiap kami, bahkan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta, Tuhan berkuasa di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka hati. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Katakan sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Katakan terukir abadi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus katakan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau, katakan segalanya Tuhan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Biar musik menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Come on. Kami letakkan pengharapan kami Tuhan, sebab kami seutuhnya percaya akan janji-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama, Gereja Tiberias. Moga hati kita menyembah Tuhan sama-sama. Terimalah ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tiberias, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya. Kami percaya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah bersama-sama. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari sama-sama angkat tanganmu. Mari sembah Tuhan. Oh.
waktu di hadapan Tuhan Yesus. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Sama-sama. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you, Jesus. Kembali katakan sama-sama. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari bersama-sama katakan Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Come on, church. Jesus, hallelujah. Believe in Jesus. Come on, church. Come on, sing it, glory to God. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason, you're the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Ini iman kami Tuhan. Ini keinginan setiap kami yang setuju boleh berikan tepuk tangan. Sorak-sorai hanya bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Makasih Tuhan. Hanya perbuatan-Mu yang sanggup menggugah setiap hati kami. Untuk itu kami boleh tetap setia dalam setiap pergumulan kami. Karena kami tahu dalam Yesus selalu ada harapan yang baru. Hidup kami dalam tangan Allah yang sempurna. Untuk itu kami percaya Tuhan. Dengan syukur kami pandang hari depan. Dengan iman kami pasti melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Sesungguhnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Boleh kasih salam senyum. Jumpai setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang dari gereja dan sungguh amin. Yang mengasihi Tuhan Yesus bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang di tempat
Yesus bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan siang hari ini. Yang bersyukur buat anugerah Tuhan, yang bersyukur buat darah Tuhan Yesus. Boleh lebih dahsyat lagi. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus. Dimana? 1, 2, 1, 2, 3. Semua. Dialah Yesus. Amin. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Sekali lagi sama-sama. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh setiap kesaksian setiap kita amin yang percaya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian Bapak Ibu, oleh kesaksian kita dengan iman, iblis di kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hey! Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Mari nyatakan syukur Bapak Ibu. Kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Boleh lebih sungguh lagi kita datang bersyukur sama Tuhan Yesus, amin. Mari nyanyi dengan iman percaya. Sekarang telah tiba keselamatan Tuhan sediakan, kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Siap-siap bersyukur. Oleh darah anak domba, mari nyanyi dengan iman. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari Bapak Ibu saja tepuk tangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan hanya oleh darah anak domba Allah, amin. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Di
Dimanapun setiap kita bersuka cita oleh darah anak, oleh kesaksian kita. Lebih dahsyat lagi, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi, Tiberias. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Udah banyak yang bersyukur sama Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan Bapak Ibu, amin. Kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kita, amin. Hanya kepada Tuhan Yesus kita menaruh pengharapan setiap kita. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Bagi Dia Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Sekali lagi, katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu setiap Bapak Ibu dan saya. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama Tiberias. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Boleh katakan dengan iman. Kaulah menara dan kota perlindungan. Lebih dahsyat lagi. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku
kita boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di Minggu Palma ini menjelang masa Prapaskah. Kita mau terus ingat pengorbanan Tuhan, bahwa Dia telah berkorban, memberikan tubuh darahnya, menggantikan Bapak Ibu dan saya, agar hari ini kita yang hadir di tempat ini terus kita boleh hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, karena ada Yesus yang hidup dalam Bapak Ibu dan saya, amin. Mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Bila kita dengki atau iri hati terhadap orang yang lebih kaya, orang yang lebih cerdas, orang yang lebih cantik, orang yang lebih tampan, maka itu berarti kita memberhalakan hal-hal tersebut. Nah, kita harus berhenti menjadikan hal-hal itu sebagai dasar daripada keberhargaan diri. Ternyata dengki atau iri hati itu sangat berbahaya. Kedengkian akan menggerogoti hati kita, yang akan menghilangkan damai sejahtera atau merusak diri kita sendiri. Kita harus selalu punya perilaku bersyukur. Fokus dengan apa yang kita punya. Kita harus ingat, kita berharga di mata Tuhan Yesus, sebab kita ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Waspadalah, sebab iri hati dapat menghadirkan kekacauan dan perbuatan jahat. Jaga hati kita. Jika orang lain memiliki kelebihan, cobalah kita untuk evaluasi dan menguji diri kita dalam cermin kebenaran. Kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kedengkian membuat kita terpisah dari kasih dan pengampunan Tuhan, dan kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan sejati. Sadari bahwa keadilan Tuhan bukan sama rata, tetapi sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Jadi lakukanlah bagiannya kita. Kita harus selalu punya perilaku selalu bersyukur. Kita harus ingat, kita berharga di mata Tuhan Yesus. Kita juga harus ingat bahwa kita ini unik. Kita adalah makhluk Tuhan yang sesuai dengan gambarannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang menjelang sore hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan judul Memperingati Hari Jumat Agung. Tema yang pertama, pembukaan. Mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami, untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Tema yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45-51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12.00 sampai 15.00 dengan bukti-bukti kuasanya. Yang pertama, sebagai Allah penguasa di sorga, yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38-40. Tema yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33-43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri.
agar kita diberi mahkota di sorga. Mari kita semua suci pikiran. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam, agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita. Jaga ucapan kita, jangan berdusta. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Yang keempat, mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, keselamatan yang Tuhan telah beri bagi setiap kami. Biarlah setiap hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah menguduskan, menyucikan, mengampuni, melayakan setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menyegarkan setiap hidup kami. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Ini tiba saatnya kami mau diajar, diubahkan, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Ajar, didik, tegur, dan ubahkan setiap kami. Tidak lupa kami juga mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami. Dan juga kami ucap berkat itu buat gembala sidang kami terkasih, Ibu Menteri Darniati Pariyadi. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Gary Tengker, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, bahkan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita datang dengan hati mengucap syukur, datang dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama dengan iman kita. Bagi Dia segala puji.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia yang mengasihi setiap kita boleh kasih tepuk tangan dengan bersyukur. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidup. Katakan bagi Dia sembah setiap hidup kami. Mari kita buka hati. Hanya Dia segalanya bagiku. Angkat kedua tangan kita Tiberias. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan, Bagi Dia segala pujian, sebab kami hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. sekali lagi katakan, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah pribadi yang rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaan-Mu datang ke dunia ini. Terima yang terburuk supaya setiap kami boleh terima yang terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan, kasih dan anugerah-Mu, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, semua adalah bukti penyertaan-Mu luar biasa. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, segala beban pulang dari tempat ini, bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Tahukah saudara, di luar sana lagi hujan yang cukup keras. Artinya kalau Anda tetap bela-belain gereja walaupun hujan keras, saya percaya ini adalah orang yang lagi jatuh cinta sama Tuhan. Dan siapapun yang jatuh cinta sama Tuhan, maka bersiaplah segala yang terbaik dari sorga Tuhan kirimkan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, saya disayang Tuhan. Bilang. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya masuk dalam serial bagian yang terakhir tentang murid-murid Tuhan Yesus. Kita langsung buka saja Alkitab kita, saudara, yang terambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai ayat 27.
Yohanes 13 ayat 21 sampai ayat 27. Yang sudah di situ katakan amin. Belum ya. Yohanes 13 21 sampai 27. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya. Haleluya. Absen Alkitab. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, sebelum kita baca, coba saudara lihat di situ Alkitab saudara masing-masing, apa judul perikopnya? Yesus memperingatkan siapa? Yudas. Saya baca ayat 21, saudara baca 22, kita berganti-gantian. Ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara 22, ya murid. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa namanya murid yang dikasihinya? Yohanes. Yohanes bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saudara 24, ya kepada. Jadi ulang pelan-pelan. Jadi seorang di antara murid Yesus itu yang namanya siapa? Yohanes. Dia sandar dekat Yesus. Ayat 24, kepada murid itu siapa? Yohanes. Kepada Yohanes, Simon Petrus kasih isyarat dan bilang begini, coba tanya sama Yesus, siapa yang dimaksudkannya yang akan berkhianat? Ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu, Yohanes, berpaling dan berkata kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Saudara 26, ya jawab. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara yang terkasih, peristiwa ini terjadi di meja perjamuan. Ketika murid-muridnya sedang bersekutu dengan Tuhan, tetapi ada kejadian unik ketika di meja perjamuan ini. Maka tema khotbah saya siang hari ini adalah penyingkapan di meja perjamuan. Apa tema khotbahnya? Di meja perjamuan. Bapak Ibu lihat dulu semua ke depan, bahwa peristiwa ini sebenarnya sudah masuk dalam rangkaian yang biasa gereja menyebutnya dengan pekan suci. Menyebutnya dengan apa? Pekan suci itu dimulai dari hari ini. Kita belajar sejarahnya sedikit. Yang siap belajar katakan amin. Slide. Saudara, pekan suci itu dimulai dari hari Minggu sekarang. Apa yang terjadi di hari Minggu ini? Itu Yesus masuk ke kota Yerusalem dan disambut oleh warga Yerusalem dengan daun palem. Makanya hari Minggu ini biasa disebut dengan Minggu Palem. Hari Seninnya, saudara, ya, Yesus menyucikan bait suci. Kenapa? Karena pada waktu itu ternyata di bait suci banyak orang yang berdagang. Maka Yesus membongkar mereka. Di hari Selasa, Yesus mengajar di bait Allah dan bertukar pendapat dengan para imam. Hari Rabu, Yudas mulai berencana untuk mengkhianati Yesus. Hari Kamis, biasa disebut dengan Kamis Putih, perjamuan terakhir peristiwa Taman Getsemani. Dan saudara, nanti di hari Jumat Yesus kemudian disiksa, disalibkan. Dan saudara tahu, orang-orang Yerusalem yang di hari Minggu berkata Hosana, mereka yang menyambut Yesus, warga yang kurang lebih sama di hari Jumat berteriak, salibkan dia.
Ini yang saya mau bilang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak semua orang yang heboh menyambut Tuhan pada akhirnya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya saudara, coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita sambut Tuhan. Sama-sama bilang, kita sayang Tuhan. Saudara, ya ini yang terjadi. Baru nanti hari Sabtu, hari Minggu itu kita rayakan dengan Paskah. Tetapi saudara, ketika di meja perjamuan Tuhan sudah menyingkapkan itu satu persatu. Dan uniknya ketika kita berbicara mengenai penyingkapan apa yang terjadi, masih dalam rangkaian serial khotbah saya murid-murid Tuhan Yesus bagian yang terakhir. Hari ini kita akan bahas 3 tipe murid yang ada di meja perjamuan. 3 tipe orang yang ada dalam persekutuan bersama Tuhan, yang siap belajar. Sekali lagi katakan amin. Yang pertama, slide nomor 1. Apa yang Tuhan singkapkan di meja perjamuan? Tuhan berkata, di antara kamu akan ada satu orang yang berkhianat menjual aku. Dan saudara tahu siapa murid yang dimaksud? Yudas Iskariot. Ngomong-ngomong, kalau kita sebut nama Yudas Iskariot harus lengkap. Kenapa? Karena di antara 12 murid Yesus ada 2 orang yang namanya Yudas. Yang pertama Yudas Iskariot, yang kedua Yudas yang disebut Tadeus. Ya. Dan saudara, unik ini saudara yang terkasih, karena Yudas ini adalah orang yang masuk dalam golongan 12 murid Tuhan Yesus tapi berkhianat. Pak, Bu, tolong lihat dulu semua ke depan. Yudas sudah pernah lihat mujizat belum? Yakin? Ya, Yudas mengiringi Yesus enggak selama Yesus ada di bumi? Yakin? Ya, Yudas melayani juga enggak? Iya, tetapi pertanyaannya, kenapa orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan tetapi justru dia berkhianat? Ini yang saya coba katakan minggu lalu. Tidak semua orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan benar-benar dekat dengan Tuhan. Minimal ada 2 hal yang saya pelajari dari Yudas. Kenapa orang yang kelihatannya dekat, orang yang satu meja perjamuan masih bisa sempat-sempatnya berkhianat? Yang pertama, coba lihat ya, Yohanes 13 ayat 2, dikatakan demikian. Mereka sedang makan bersama. Di meja itu ada Tuhan Yesus enggak? Ada ya. Ada. Dan iblis telah misikan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Coba lihat dulu semua ke depan. Saudara, yang pernah nonton film Last Supper, lambaikan tangan. Nah, puji Tuhan. Saudara, waktu film The Last Supper, nggak usah film The Last Supper, saudara lihat foto perjamuan kudus. Saudara tahu Yudas itu duduknya di mana? Samping Yesus loh. Yesus sebelah kirinya Yudas. Artinya dia dekat banget sama Yudas. Bisa-bisanya dia duduk di samping Yesus, tetapi otaknya, pikirannya dikuasai oleh iblis. Ini kan artinya tidak berarti orang yang duduknya posisinya dekat dengan Yesus, hatinya benar-benar dikuasai oleh Yesus. Mau yang agak sedikit lebih keras? Enggak semua orang yang ada di gereja, hatinya, pikirannya tertuju pada Tuhan. Kadang-kadang yang dia pikirin malah yang lain, yang dia pikirin adalah rencana strategi jahat. Tetapi saudara ingat, kenapa Yudas pada akhirnya jatuh? Yudas jatuh gara-gara ternyata selama dia ikut Tuhan, dia tidak fokus lagi pada Tuhan Yesus. Yang dia fokus adalah dirinya sendiri. Kalau saya jual Tuhan Yesus, saya dapat berapa? Dan demi uang berapa? 30 keping perak, itu kalau dikonversi ke nilai sekarang kurang lebih 20 juta. Kurang lebih. Tetapi demi 20 juta dia korbankan banyak hal, termasuk persahabatannya dengan Yesus, dia korbankan semua. Intinya cuma gara-gara tidak fokus sama Tuhan. Maka ini yang saya mau bilang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Anda kalau datang ke Tuhan dalam persekutuan, jangan fokus sama yang lain. Fokus aja cari Tuhan. Kenapa? Karena manusia bisa mengecewakan. Betul? Iya. Manusia bisa mengecewakan enggak? Coba tanya kiri kanan, bilang sama dia, bisa mengecewakan enggak? Tanya. Iya saudara, manusia bisa mengecewakan, termasuk pendeta yang lagi khotbah di depan.
sangat punya potensi besar mengecewakan saudara. Maka saya bilang, saudara, jangan andalkan siapapun, jangan pandang siapapun. Selama Anda datang ke gereja, fokus cari Tuhan. Kenapa? Selama kita percaya Tuhan, ikut Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan, Pak Bu. Karena kalau kita fokusnya sama orang-orang, kecewa. Datang ke gereja, disalam orang, wih Pak Pendeta, masa saya disalam orangnya buang muka, kecewa nggak? Iya, wah Pak Pendeta, saya datang ternyata ada orang-orang yang kayaknya mukanya nggak suka sama saya, kecewa nggak? Makanya jangan fokus sama manusia Pak Bu. Ya. Dan orang yang kalau sekalinya dia hilang fokus, semuanya bisa berantakan. Contoh, bapak orang beriman siapa namanya? Abraham. Abraham keluar dari tanah yang namanya Ur Kasdim bersama papanya, bersama keponakannya yang namanya Lot. Masih ingat itu? Yang masih ingat anggukan kepala. Yang nggak ingat pura-pura saja anggukan kepala. Ya, sudah. Tiba-tiba di perjalanan anak buahnya Lot dan anak buahnya Abraham bertengkar. Lalu Abraham bilang begini, Lot, tidak baik kalau kita bertengkar karena kita ini kerabat. Maka setiap yang saudara-saudara di sini yang kerabat nggak boleh bertengkar lagi sama kakak adik. Abraham bilang nggak baik kalau kita bertengkar. Maka lebih baik kita berpisah. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan, engkau ke barat, aku ke timur, kurang lebih seperti itu. Maka Lot akhirnya memisahkan diri dari Abraham dan dia pilih sebuah tempat. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan apa? Pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti, sama-sama bilang seperti. Saudara ngerti nggak apa arti kata seperti? Kayaknya, mirip-mirip, padahal bukan. Wih, Pak Pendeta, kayaknya bagus tuh. Kayaknya, padahal enggak. Kenapa? Lot, arti nama daripada Lot adalah fail. Fail itu bukan gagal, tapi V-E-I-L, fail, tudung. Sesuatu yang menutupi mata. Kenapa saudara? Karena dia hanya melihat apa yang kelihatannya bagus. Dan akhirnya dia pilih sebuah tempat yang seperti taman Tuhan, padahal bukan. Nangkep nggak nangkep, anggukan saja dulu kepalanya. Ternyata tempat yang dipilih adalah Sodom dan Gomora. Tetapi kelihatannya seperti taman Tuhan. Saudara nangkep apa maksud dari cerita ini? Kadang-kadang kalau misalnya otak kita sudah dikuasai sama keinginan, kedagingan, keegoisan, yang kita lihat itu kelihatannya bagus padahal Sodom dan Gomora. Ya, maka apa yang membuat Yudas jatuh? Dia mengambil sesuatu yang kelihatannya menarik, sepertinya benar, padahal membawa kepada kebinasaan. Maka saya sering bilang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dosa itu memang kelihatannya menarik, kelihatannya. Ya. Tetapi ada banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, soalnya hidup kudus itu susah. Enggak, itu mindset yang salah. Hidup kudus itu enggak susah. Yang susah itu hidup dalam dosa justru. Iya. Sudah contoh-contoh. Bapak Ibu, lebih gampang selingkuh atau setia? Saya jawab ya. Kita pakai logika ya. Lebih gampang setia. Karena kalau selingkuh, Anda butuh cari cara untuk mendekatin orang lain, atur strategi supaya ngebohongin suami atau istri, dan menutupi perasaan. Itu susah loh. Tetapi kalau setia, cukup liatin suami, liatin istri, penuh dengan ucapan syukur, maka jadilah kesetiaan. Jadi saya mau tanya, lebih gampang yang mana? Setia. Cuma memang kadang-kadang kita dipaksa, enggak lebih. Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa selama kita berjalan setia sama Tuhan, maka mungkin kelihatannya enggak enak, tetapi ujung-ujungnya mendatangkan sesuatu yang baik bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara tahu kenapa Yudas jatuh? Slide. Next. Yohanes 12 ayat 6. Waktu itu Tuhan Yesus diurapi kakinya
oleh seorang perempuan di Betania dengan minyak yang harganya 300 dinar. Itu kurang lebih gaji 1 tahun. Lalu Yudas bilang begini, buat apa beli minyak mahal-mahal, mendingan uangnya dikasih orang miskin. Ayat 6 dibilang begini, hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, bukan. Melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ya, pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi peristiwa Yudas jual Tuhan Yesus itu bukan satu peristiwa. Itu peristiwa kebiasaan dia yang diulang-ulang, ditumpuk-tumpuk. Nah, bahayanya kalau sering kali hidup dalam dosa yang ditumpuk-tumpuk begitu jadi kebiasaan, lama-kelamaan peringatan dari Tuhan kita anggap bukan lagi suara Tuhan. Itu bahaya. Contoh, Bapak Ibu nyetir motor, nyetir mobil lewat lampu merah. Merah itu artinya berhenti. Hijau itu artinya yakin ya? Yakin gak? Yakin. Ulang-ulang. Merah itu artinya berhenti. Hijau itu oke, itu kita fix. Kuning, hati-hati. Ya, itu kalau kedap-kedip hati-hati. Tapi kalau sebelum merah bersiap untuk berhenti. Begitu kan kalau kuning kan? Oke. Waktu Anda pertama kali belajar mobil, belajar motor, lampu kuning menyala, apa yang Anda lakukan? Berhenti. Betul kan? Siap-siap. Lama-kelamaan, coba terobos sebentar. Coba terobos sebentar. Lama-kelamaan jangankan kuning, merah pun diterobos. Awalnya takut. Lama-kelamaan setiap kali kuning itu ada, maka di otak kita memerintahkan, injaklah gas sekencang-kencangnya. Saudara nangkap apa yang saya maksud? Awalnya coba-coba, lama-kelamaan pada akhirnya terjebak dengan sebuah kebiasaan. Rasa takutnya pun hilang. Saya pernah kasih ilustrasi kalau nggak salah, saudara. Ya, saudara kalau iseng-iseng ambil kodok atau katak, saudara ambil terus lempar ke dalam tempayang isi air panas. Pas lempar, otomatis kodok dan katak itu pasti akan langsung lompat kalau dilempar ke dalam air panas, pasti itu. Sekarang ganti metodenya. Saudara lempar itu katak atau kodok ke dalam tempayang isi air biasa, mereka lagi berenang, lalu saudara angkat tempayangnya, taruh di atas kompor. Lama-kelamaan air biasa itu mulai hangat, lalu kemudian mendidih. Katak itu tidak akan sadar kalau ternyata airnya mulai makin lama makin panas. Dia tetap dengan santainya berenang tanpa dia sadari dirinya sudah berubah jadi suike. Apa maksud daripada ilustrasi yang saya sampaikan? Kadang-kadang kita dibuat nyaman, enggak lah, cuma terobos lampu merah. Lama-kelamaan, saudara, engkau sedang membahayakan dirimu dengan dosa tersebut. Engkau mungkin bilang, enggak lah, ini mah semua orang juga ngelakuin itu. Tetapi kalau engkau menganggap itu biasa, lama-kelamaan kita itu akan terjebak dengan sebuah pola yang akan membinasakan kita. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, setia, bilang. Iya, saudara. Makanya yang pertama, pelajaran bagi setiap kita di hari Minggu ini, sampai kapanpun jangan pernah tukar Yesus. Makanya saya suka lagu, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Dan saya doa siapapun yang mengucapkan kalimat tersebut, sampai nafas kita yang terakhir, kita akan tetap setia iring Yesus sampai selama-lamanya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tetapi ternyata saudara bukan hanya ngomongin Yudas Iskariot di meja perjamuan itu. Yang kedua, saudara, lanjut. Yang kedua langsung. Yang kedua, di situ ada siapa? Ada Yohanes. Dan saudara, kepada Yohanes inilah Tuhan sampaikan banyak penyingkapan. Kenapa? Karena Yohanes itu dekat dan melekat. Perhatikan gambarnya, perhatikan. Biasanya kalau kita ngomongin tentang perjamuan terakhir, gambaran kita selalu memikirkan gambar yang seperti ini. Ya kan? Selalu. Lukisan karya Leonardo da Vinci. Saudara,
Tahu lukisan Leonardo da Vinci ini dilukis di mana? Alasnya apa? Bukan kanvas, dinding. Lukisan aslinya Leonardo da Vinci dan itu besar sekali. Tetapi saudara, gambar yang saudara barusan lihat itu memang secara estetik, secara seni sangat bagus, sangat indah. Tetapi secara sejarah historis itu sama sekali kurang tepat. Yang pernah ke Israel lambaikan tangannya. Ah, puji Tuhan. Iya, yang kepengen ke Israel lambaikan tangannya. Iya, biar kita doa sama-sama ya. Nggak apa-apa, termasuk pendetanya juga tunjuk tangan soalnya. Ya saudara, nanti biasanya di Israel itu kalau lagi ke meja perjamuan, guide-nya akan jelaskan posisi duduknya. Tetapi saudara, posisi duduknya begini. Ini posisi duduk asli. Ketika perjamuan kudus. Dan kalau saudara lihat dalam posisi perjamuan kudus, orang terpenting itu bahkan bukan duduk di tengah. Makanya film Last Supper itu secara artistik bagus, tetapi ada satu hal yang kurang, posisi duduk Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak duduk di tengah. Tetapi saya tahu itu karena untuk unsur sinematik. Kenapa? Karena dalam budaya Ibrani ketika lagi duduk perjamuan, orang terpenting itu duduknya di pojok nomor 2. Gambarnya tadi boleh lihat? Nah ini dia. Di pojok nomor 2. Kenapa? Karena di pojok nomor 2 itu adalah tempat yang paling gampang untuk keluar masuk. Karena kalau di tengah, dia mau kemana-mana susah. Pertanyaannya kenapa di pojok nomor 2? Kenapa nggak di paling pojok, kan begitu? Karena dia harus di pojok nomor 2 supaya bisa dilayani oleh orang di kanan dan di kiri. Dan saudara lihat posisinya, Yohanes, Yesus, Yudas, seberangnya Petrus. Kalau saudara sudah ngerti gambaran ini, maka baca pasal 13 ayat 24 jauh, mundur lagi tadi kalau nggak salah. Mundur lagi. Nah, ayat 21 sampai nanti 26 jauh lebih mudah. Kita perhatikan pelan-pelan ya. Menggunakan gambar ini. Tadi gambar aja. Oke, saya baca ayat 21. Perhatikan. Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yang ngomong siapa? Yesus. Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, namanya siapa tadi? Yohanes, bersandar dekat kepadanya. Di mana? Sebelah kanan Tuhan Yesus. Lebih dapat gambarannya kan? Oke. Sebelah kanan, sebelah kiri Tuhan Yesus siapa? Yudas. Lanjut ayatnya yang ke-24. Kepada murid itu, Simon Petrus yang di seberang itu memberi isyarat dan berkata kepada Yohanes, kurang lebih dalam bahasa Ibrani kuno, Nes. Dalam bahasa Ibrani kuno dia bilang begini, coba ngana tanya. Coba tanyain siapa yang akan berkhianat. Lihat ya. Petrus ngomong ke Yohanes. Yang tahu pembicaraan antara Petrus dan Yohanes siapa? Cuma 2 orang. Petrus dan Yohanes. Pelan-pelan biar kita paham. Ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu siapa namanya tadi? Yohanes berpaling dan berkata kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Yang ngomong siapa? Yohanes kepada Tuhan Yesus. Oke, perhatikan biar kita ngerti nih. Lanjut 26. Jawab Yesus kepada siapa? Yohanes. Bukan kepada seluruh murid loh. Kepada siapa? Yohanes. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti setelah aku mencelupkannya. Nanti aku celupin roti. Orang yang aku kasih rotinya dialah yang berkhianat. Yang ngomong siapa ini? Kepada siapa? Yohanes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sesudah berkata demikian, Yesus ambil roti, dicelupkan dan diberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Percakapan ini yang tahu cuma 2 orang. Siapa? Yohanes dan Yesus. Makanya cerita ini cuma ada di Injil Yohanes. Nanggap nggak nangkep, anggukan saja kepalanya. Ini yang saya mau bilang saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Yudas di sampingnya Yesus, tetapi Yohanes juga di sampingnya Yesus. Bedanya di mana? Bedanya walaupun secara fisik mereka samping Tuhan Yesus, walaupun secara fisik mereka dekat, tetapi hatinya Yudas tidak melekat pada Yesus, sedangkan Yohanes hatinya melekat sama Tuhan. Dan orang yang hatinya melekat sama Tuhan itu selalu terhubung. Maka lagunya, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Gitu kan? Ya, saudara yang terkasih. Maka itu yang berbeda. Di antara 11 murid Tuhan Yesus, Yudas saya singkirkan dulu ya. Di antara 11 murid Tuhan Yesus semuanya sangat setia. Dan semuanya mati martir. Kecuali satu orang. Namanya adalah Yohanes. Yohanes semua mati martir. Yohanes pernah ditangkap oleh pemimpin Roma Domitianus. Kemudian dia dimasukkan ke dalam minyak panas yang mendidih. Dengan harapan Yohanes mati. Pas diangkat ternyata dia tidak luka sedikit pun. Mujizat Tuhan makin dinyatakan. Akhirnya pemimpin Roma bingung. Daripada semakin coba dihancurkan, akhirnya dia dibuang ke sebuah pulau. Nama pulaunya adalah Patmos. Dan di pulau Patmos itulah dia terima pewahyuan tentang akhir zaman yang ditulis dalam kitab Wahyu. Ini yang saya mau katakan kepada setiap saudara. Kalau engkau dekat melekat sama Tuhan, selama engkau berjalan dalam rencana Tuhan, orang boleh rancangkan hal yang buruk. Orang boleh coba ganggu jalan Tuhan dalam kehidupanmu. Orang boleh coba tarik engkau ke bawah. Tetapi selama engkau berjalan bersama Tuhan, engkau akan tetap baik-baik saja. Karena kita tahu kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bedanya apa? Yudas dekat tapi gak pernah ngobrol. Sedangkan Yohanes dekat dan dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang Kristen, ingat saudara yang terkasih, kekristenan bukan hanya rajin datang ke gereja. Karena saya bilang hari Minggu saudara ibadah itu tidak cukup. Nggak cukup. Engkau harus punya hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Walaupun saudara mungkin agak bosan dengar pertanyaan ini, tapi saya akan terus ulang-ulang supaya makin masuk dalam alam bawah sadarmu. Satu hari doa berapa kali? Saya sudah khotbah sesi yang ketiga. Dan setiap kali saya tanya begini, reaksi jemaat kurang lebih sama. Pura-pura tidak dengar pertanyaan. Yang doa satu hari 5 kali atau lebih, lambaikan tangannya, puji Tuhan, kan begitu. Ya saudara angkat tangan bukan niatnya sombong juga kan, enggak. Yang 4 kali enggak apa-apa, enggak apa-apa saudara. 4 kali lambaikan tangannya. Haleluya. 3 kali. Ini makin lama makin turun kayak harga saham. 2 kali, 2 kali, nggak apa-apa saudara, jangan merasa terhakimi, enggak. 1 kali, nggak apa-apa. Maksud saya begini, toh kita kan nggak bisa langsung tiba-tiba 5 kali kan, nggak apa-apa 1 kali, lama kelamaan makin saudara rasakan hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, makin lama makin banyak kok. Tetapi intinya harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, harus punya hubungan, doa sama Tuhan. Dan saya bilang doa yang baik itu adalah ketika engkau berdoa sama seperti engkau curhat sama teman baikmu. Sama seperti engkau lagi berbicara dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Buat hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya nggak jamin bahwa hidupmu akan bebas dari linangan air mata. Saya nggak jamin hidupmu tiba-tiba bebas dari semua masalah. Kadang-kadang Bu ya, makin dekat sama Tuhan kadang-kadang makin gede masalahnya. Tetapi ingat, semakin besar badainya, semakin indah pelanginya. Semakin besar masalah yang engkau hadapi, biasanya semakin dahsyat rencana yang Tuhan siapkan untuk masa depan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saudara yang terkasih, slide. Ternyata di perjamuan itu Tuhan juga menyingkapkan murid yang terakhir namanya Simon Petrus. Bahwa sesungguhnya sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil daripada Simon Petrus ini adalah dia murid yang gagal tetapi berbalik. Uniknya Simon Petrus itu mirip-mirip dengan kita, banyakkan mayoritas orang Kristen. Ya.
Siapa yang tidak pernah berdosa sama sekali, lambaikan tangannya. Iya, saya pun tidak berani lambaikan tangan. Karena saya tahu saya punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak hidup dan terjebak dalam dosa. Ya, memang kita belum sempurna banget. Ya, tetapi kita punya kerinduan makin hari makin disempurnakan. Amin. Harus punya yang seperti itu. Ya, makin hari makin disempurnakan. Petrus menyangkal Yesus enggak? Menyangkal. Yudas menyangkal Yesus enggak? Kita pernah menyangkal Yesus enggak dalam perilaku sehari-hari kita? Mungkin pernah, bahkan jauh lebih parah. Iya kan? Tetapi apa yang membedakan Petrus dengan Yudas? Yudas dia ambil tali, dia akhiri hidupnya. Tetapi Petrus dia sadar, Tuhan, saya punya kesalahan, saya datang sama Tuhan, walaupun saya punya masa lalu, kegagalan yang buruk di masa lalu, Tuhan tahu bahwa saya punya hati untuk terus melayani Tuhan. Pak, Bu, kadang-kadang Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Tuhan cari orang-orang yang punya banyak kelemahan, kekurangan, tetapi rela untuk dibentuk, dididik, diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya hanya untuk info, Daud pernah melakukan dosa yang sangat-sangat parah. Mau diceritain juga nggak enak. Betul? Yunus pernah kabur dari jalan Tuhan. Nuh bahkan pernah mabuk di kebun anggur. Saudara, Yakub dari namanya saja saudara tahu artinya apa? Dia pernah mengkhianati saudaranya sendiri. Tetapi ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kisah hidupmu di masa lalu punya cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang buruk. Walaupun engkau punya masa lalu yang buruk dengan segala kegagalan, dengan segala trauma yang ada, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan jauh lebih tertarik untuk merancang masa depan yang indah bagi setiap kita. Maka syaratnya berbalik, bertobat. Dan ketika kita berbalik sama Tuhan, engkau sekarang ini mungkin sedang mengalami kehancuran dalam kehidupanmu, ekonomi, keluarga, tetapi berbalik sama Tuhan. Maka ketika berbalik sama Tuhan, Ulangan 30 berlaku. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan apabila engkau balik pada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan sama-sama bilang pemulihan itu pasti. Ya saudara yang terkasih, saya undang worship leader pemain musik. Makanya saudara ingat, kalau misalnya di sini ya ada orang-orang yang mengalami dosa, menghadapi dosa yang luar biasa, ingat nanti kalau misalnya ada orang jemaat gereja kita, umat Tuhan, nggak boleh jadi hakim. Kadang-kadang saudara, Tuhan tidak pernah menghakimi, tetapi ada banyak sekali jemaat-jemaat Kristen yang melihat jemaat lain dan menjadi hakim atasnya. Saya percaya kita enggak. Maka saudara, slide penutup. Ingat, gereja tidak boleh jadi tempat penghakiman bagi mereka yang pernah gagal. Jangan pernah. Enggak boleh itu. Sama sekali enggak boleh. Gereja harus menjadi seperti perawat kebun yang memotong bagian yang rusak tetapi menyiram agar semakin bertumbuh. Saudara yang terkasih, kalau engkau pernah hidup dalam kegagalan, dalam dosa, maka gereja Tiberias selalu terbuka bagi mereka yang ingin hidupnya makin bertumbuh. Maka saudara, saat ini kalau engkau merasa engkau pernah gagal, engkau pernah hidup dalam penyangkalan, tapi hari ini engkau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau setia. Maka hari ini biarlah firman yang ditabur makin hari makin bertumbuh dan mendewasakan setiap kita. Yang diberkati dengan firman Tuhan, lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mau memperingati minggu penyengsaraan. Dan kami percaya dari hati kami bahwa Engkau adalah Allah yang layak disembah,
layak dipuji. Dan biarlah setiap kami hari ini yang datang menyembah-Mu, kami percaya selalu ada berkat dan pemulihan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita sama-sama angkat pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi, Haleluya, haleluya. kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Kaulah segala Amin. di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Katakan, Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. selama hidupku. Mari dari hatimu katakan, mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Ya, sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ini kami ya Tuhan, di dalam hidupku. Di dalam hidup, Rasakan kasih Tuhan mengalir di tempat ini. kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Katakan, Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Ada fakta yang menarik saudara ketika kita baca firman Tuhan di meja perjamuan. Ternyata gak semua orang yang ada dalam persekutuan tersebut ternyata mereka benar-benar dekat dengan Tuhan. Ada juga ternyata orang-orang yang berkhianat. Tetapi siapa yang mereka yang tidak berkhianat? Mereka yang setia, mereka yang melekat, yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hari ini, pada siang hari ini, engkau berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau komitmen ulang dengan Tuhan. Saya tahu bahwa saya ini seringkali menyangkal Tuhan, saya seringkali menjauh dari Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus di rumah-Mu yang kudus, di hadapan Tuhan, saya mau perbaiki komitmen lagi sama Tuhan. Jika itu yang jadi doamu, saudara boleh taruh tangan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Engkau bahkan mungkin pernah menyangkal Tuhan berulang kali. Engkau terlibat dalam dosa yang meremukkan masalah kehidupanmu, yang meremukkan kehidupan finansialmu. Tetapi hari ini dengan segala kelemahan, kekurangan, engkau ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan, saya sudah lelah. Dan hari ini engkau tahu ada kegerakan terjadi dalam hatimu, dan engkau ingin hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang hari ini datang Tuhan dengan segala kelemahan kekurangan kami. Tetapi kami juga tahu bahwa kami punya Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Maka hari ini Tuhan,
Dengan segala kelemahan kekurangan kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Karena kami tahu dalam Yesus ada berkat, ada sukacita, ada masa depan yang indah. Hari ini saudara boleh tepuk dadamu sendiri dan bilang, aku baik-baik saja, aku disayang Tuhan sempurna. Saudara ingat bahwa Yesus sudah berikan semua yang terbaik untuk hidupmu. Dia berikan darahnya, nyawanya. Dia berikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dia berikan berkat yang luar biasa. Maka hari ini buka hatimu. Dia sedang menjamah jiwamu. Engkau yang mungkin sekarang ini mengeraskan hati, engkau pun tahu bahwa ada kegerakan sedang terjadi dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dan setiap kita yang berdoa di hadapan Tuhan, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Haleluya, haleluya. Wajib. Haleluya. Katakan buat jiwaku. Jiwaku. Katakan jiwaku. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya, Yesus yang termanis. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mengalir kasih-Mu ya Tuhan, mengalir kuat kuasa-Mu di tempat ini. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis. Amin. Katakan buat jiwaku. Bersama-sama, hanya Yesus yang termanis. Bersama-sama katakan haleluya. Yesus yang termanis, wajiwaku, wajiwaku, wajiwaku. Yesus sajalah. Kita mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Sama-sama jemaat Tiberias kita bangkit berdiri. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita tundukkan kepala, siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini.
Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak poligami, poliandri. Tuhan jauhkan dari perceraian. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa setiap organ tubuh kami sehat sempurna. Kami tolak kista, miom, tumor. Kami doa penglihatan sempurna, tulang-tulang kami sempurna, tidak osteoporosis, pernafasan, pencernaan sehat sempurna. Kami diberkati panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Saudara berdoa, termasuk engkau yang punya masalah dengan autoimun, bawa dalam doa. Bicara sama Tuhan. Engkau yang kayaknya kalau lagi tidur malam-malam sepertinya nafasnya merasa kayak berat, kayak ada yang nimpa di dada, berat sekali, sesak nafas, bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk berperkara dengan setiap pergumulan kita. Kembali, saudara, sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Setiap hutang, tunggakan, Tuhan beri jalan keluar, terbayar lunas. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga,
pesta di sorga sepanjang masa, segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi oleh minyak kudus-Mu. Berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Nyatakan seluruh pergumulanmu, bawa segala ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ngomong apapun yang engkau ingin ucapkan kepada Tuhan. Minimal hari ini, sore hari ini engkau bilang terima kasih Tuhan. Minimal itu. Berdoa di hadapan Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar permohonan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Ibu Priscilla, Tuhan berkati Ferry, Tuhan berkati juga, Tuhan berkati Sharon, Yunis, Benyamin, Tuhan berkati Ibu Anastasia, juga Ibu Dokter Julian, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Surya diberkati Tuhan, Tuhan sayangi selalu, juga Restina Gultom diberkati. Maka kami percaya Tuhan Yesus juga keluarga Zega diberkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Doaku Tuhan, mereka yang datang dengan segala beban permasalahan, sakit penyakit, permasalahan finansial, kami percaya Engkau adalah Allah yang merupakan sumber daripada jawaban. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab seluruh pergumulan kami yang terbaik yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang karena suatu kerinduan yang luar biasa untuk terus berjumpa dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, mereka yang beribadah kepadamu, maka Tuhan akan berkati roti makanannya, air minumannya, bahkan dijauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daniati Pariyaji, selalu ada dalam lindungan hikmat marifat dari sorga, sehingga melalui pelayanan beliau, juga melalui Gereja Tiberias, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariyaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu dengan segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Koordinator di tempat ini Pak David bersama keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi siang sore hari ini, hamba bersama istri anak-anak, biar selalu Engkau lindungi Tuhan Yesus. Juga rekan-rekan worship leader Bung Alvarado, Bung Sony, Tuhan berkati. Juga rekan-rekan pemain musik, Tuhan berkati. Bung Daniel Bagus, Tuhan berkati. Rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, tim media, usher, kolektan, guru sekolah minggu, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah dalam pekan suci ini kami mau semakin hari semakin mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, umat kesayangan Tuhan, bangkit berdiri. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapan dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.